Oke guys, sekarang kita sudah sampai di akhir tahun dan sekarang sudah mulai banyak orang yang pergi kemana-mana untuk liburan lah, keluar kota, kadang ada yang keluar negeri dan kemana-mana. Dan selalu yang menjadi pertanyaan adalah, coach saya ini kalau lagi liburan ini pasti nanti kalau saya pulang berat saya naik lah, napas saya ngedrop lah, waktu saya mulai latihan lagi biasanya orang mulai banyak alasan lah, banyak yang bilang badannya nggak fit lah dan sebagainya dan sebagainya. Terus gimana coach tipsnya kalau saya mau berlibur tetapi buat badan saya ini tidak terlalu ngedrop? Ya kalau saya pun sekarang sedang berlibur juga, beberapa tips yang selalu saya lakukan kalau saya pergi berlibur. Yang pertama ya tentunya jangan sampai Anda nol sama sekali tidak melakukan aktivitas fisik. Walaupun kita seringkali kan beralasan bahwa saya ini sudah jalan-jalan coach, kalau jalan-jalan ini kan juga sudah banyak jalan lah, capek lah dan sebagainya. Betul, tetapi terkadang hanya jalan-jalan kaki saja tidaklah cukup. Itu yang harus kita pahami. Oke, jalan itu basic necessity, jadi itu memang ya kebutuhan dasar manusia, itu minimal Anda pasti butuh jalan. Jadi memang jalan oke lah, kalau Anda berlibur itu pasti kompensasinya Anda pasti banyak makan. Kenapa ya? Anda pergi ke tempat yang baru, Anda mencoba banyak makanan-makanan yang baru ya pasti, apalagi makanan tempat yang makanannya enak-enak ya pasti Anda akan kepingin coba ini, kepingin coba itu ya. Itu normal, itu normal banget, tetapi Anda harus jaga jangan sampai alasan itu nanti dijadikan alasan yang berkepanjangan. Berat badan saya naik, jadi karena saya nggak sempat latihan dan sebagainya. Nah, yang saya lakukan, saya pasti liburan, pasti mencoba banyak makanan. Ini itu pasti. Saya coba makan ini saya coba, tetapi saya imbangin juga. Yang pertama, jalannya harus cukup banyak, ya kan? Pasti, saya rasa itu nggak ada masalah. Yang poin nomor 1. Saya kalau pergi liburan itu pasti jalan kaki lebih dari 10.000 langkah. Ya sudah, itu minimum banget. Itu pasti Anda lakukan, dan kalau itu Anda lakukan dengan benar ya minimal berat badan Anda naiknya terkontrol lah, nggak sampai yang naiknya terlalu banyak. Tetapi yang kedua, kalau memungkinkan Anda harus juga menjaga kapasitas fisik Anda. Dengan cara apa? Paling gampang cari gym. Kalau Anda menginap di hotel, pada umumnya di hotel itu ada gym, ada tempat Anda bisa latihan, angkat beban dan sebagainya, pakai. Nggak perlu sampai maksimum, tetapi Anda angkat beban itu menjaga kapasitas otot Anda tidak menurun. Jadi Anda punya power, Anda punya strength yang ya dari hasil Anda latihan itu paling nggak tetap lah ada kapasitas otot yang dipakai. Oke, dan yang paling simpel sebetulnya jangan lakukan itu seperti orang binaraga, nggak perlu. Yang perlu Anda lakukan menurut saya, Anda mengambil gerakan-gerakan yang full body weight. Jadi sekali latihan langsung full body weight, nggak perlu lama-lama, 30 menit itu cukup sudah. Oke, dan nggak perlu tiap hari juga. Jadi misalkan sekali 2 kali dalam seminggu itu sudah minimum lah itu Anda lakukan. Jadi full body weight, kaki, chest, back, lengan, shoulder itu Anda latihan, perut Anda latihan, that's good. Jadi itu basic necessity sebetulnya. Kemudian yang ketiga, tips saya kalau Anda pergi kemanapun, kalau memang memungkinkan Anda carilah yang namanya gym BJJ. Kenapa? Di dunia, di luar kota, di luar negeri itu begitu banyak tempat latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Dan itu tips saya yang paling penting. Kalau kita yang latihan Brazilian Jiu-Jitsu itu keunggulan yang nomor 1 adalah Anda bisa menemukan tempat latihan BJJ dan Anda bisa bergabung dia di mana-mana. Anda nggak harus terikat dengan satu klub itu. Anda cuma bisa datang latihan 1 kali pun. Kebanyakan gym menerima member insidental. Anda bisa datang latihan. Kalau Anda nggak bawa gi, Anda bisa sewa gi. Ya minimal kalau Anda pergi, Anda bawa rash guard, paling nggak Anda bawa sabuk Anda ya. That's it, itu yang diperlukan untuk Anda bisa ikut latihan. Cari tempat latihan dan keuntungannya banyak sebetulnya. Yang pertama, Anda nambah teman. Anda punya banyak teman-teman baru yang bisa Anda temuin di sana. Anda bisa kenalan orang. Kemudian Anda bisa menambah referensi teknik. Kenapa? Karena di luar gym tempat Anda latihan, banyak sekali mereka yang punya pemakaian tekniknya berbeda, different set of skills, dan mungkin mereka sedang melatih hal-hal yang belum pernah Anda latihan sebelumnya. Itu akan membuat BJJ Anda majunya lebih banyak sebetulnya. Oke, itu beberapa tips dari saya. Kemudian ya satu lagi yang terakhir ya, kalau Anda memang hobi makan ya Anda jagalah, jangan terlalu
over ya kan, mentang-mentang wah saya lagi liburan coach, mumpung ada makanan semua saya hajar, ya jangan juga. Oke, batasi juga. Jadi misalkan pun berat badannya naik, tapi naiknya nggak sampai over juga, jadi bisa jaga tetap stabil ya kan. Kemudian Anda latihan strength, Anda latihan BJJ, ya everything will be okay. Anda kembali di bulan Januari, Anda akan kembali lebih sehat, Anda kembali dengan kondisi yang fresh, dan Anda siap untuk latihan lagi di bulan Januari. Oke guys, keep on training and see you on the mat. Us.